selamat datang di kelompok kami edisi membahas tafsir. Oke, kami dari kelompok 3. Di sini ada Nurul Maulida, Lisolihah, Rahmawati, dan Ainun. Tadwin, tafsir bil ma'thur. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita mengenal makna tadwin dan tafsir bil ma'thur. Tadwin secara bahasa bermakna al-mutasyattitu fi diwan, artinya mengikat yang terpisah dan mengumpulkan yang terurai pada suatu tulisan. Dalam Kamus Al-Bisri, tadwin merupakan bentuk masdar dari dawwana yang berarti menulis dan mencatat. Tafsir bil ma'thur adalah tafsir yang berdasarkan kutipan-kutipan yang sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis Nabi yang berfungsi untuk menjelaskan kitab Allah dan juga dengan perkataan sahabat. Sejarah tadwin tafsir bil ma'thur. Periode ini dimulai pada akhir abad pertama dan awal abad kedua Hijriyah. Masa tadwin ini dimulai dari zaman Abbasiyah. Para ulama saat itu mengumpulkan hadis-hadis yang mereka peroleh dari para sahabat dan juga tabi'in. Mereka menyusun tafsir dengan kemudian menyebutkan sepotong ayat, kemudian menyebutkan riwayat dari para sahabat dan juga tabi'in. Di antara ulama yang mengumpulkan hadis dari berbagai daerah ini adalah Sufyan ibnu Uyainah, Waki ibnu Jarrah, Syu'bah ibnu Hajjaj, dan yang terakhir ada Ishaq ibnu Rahawiyah. Dalam periode ini, tafsir memasuki beberapa tahap. Tahap pertama, pada tahap ini, proses penyebaran tafsir adalah melalui periwayatan. Sahabat meriwayatkan dari Rasulullah SAW, sebagaimana sebagian sahabat meriwayatkan dari sebagian yang lain. Lalu, tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Seperti halnya sebagian dari tabi'in meriwayatkan dari sebagian yang lain. Setelah masa sahabat dan tabi'in, tafsir memasuki tahap kedua, yaitu ketika hadis Rasulullah SAW mulai dibukukan. Kitab-kitab hadis memuat banyak bab, dan tafsir dijadikan satu bab tersendiri dalam kitab-kitab hadis. Pada waktu itu, belum ada buku khusus tentang tafsir. Selanjutnya ada tahap ketiga. Setelah itu, tafsir mulai dipisahkan dari hadis, sehingga ia menjadi ilmu tersendiri. Setiap ayat dalam Al-Quran diberi penafsiran, dan disusun sesuai susunan mushaf. Tahap keempat. Pada tahap ini, para penulis tafsir berpegang pada metode periwayatan dari Rasul, sahabat, dan juga tabi'in. Namun, pada tahap ini mulai ada perubahan dari segi sanad. Penulis tafsir meringkas penulis sanad dan menulis berbagai pendapat yang diriwayatkan daripada musafir pendahulu, tanpa menyandarkan pendapat tersebut kepada orang yang mengemukakannya. Maka, terjadilah banyak pemalsuan dalam tafsir. Riwayat yang sahih bercampur dengan riwayat yang cacat dan mencantumkan Israiliyat. Yang terakhir, tahap kelima. Terjadilah penulisan tafsir yang memadukan antara pemahaman rasional dan tafsir metode periwayatan dari Rasul, sahabat, dan tabi'in. Hal ini berlangsung sejak masa Abbasiyah hingga sekarang. Tafsir pada masa era tadwin. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pada masa sebelumnya metode perpindahan tafsir adalah dengan metode riwayat dan talqin. Maka pada akhir abad pertama dimulailah masa pembukuan dimulai dengan pembukuan hadis dengan berbagai macam topik dan babnya. Dilanjutkan dengan pembukuan lain-lainnya. Tafsir pada masa pembukuan dapat dikelompokkan ke beberapa fase. Di antaranya, fase pertama, penulisan tafsir. Pada fase ini masih berupa bab khusus di dalam kitab-kitab hadis. Belum ada kitab-kitab tafsir secara utuh, yang ada cuma tafsiran per surat atau tafsiran per ayat. Di antara orang yang menulis tafsir pada fase ini adalah Yazid bin Harun As-Sulaimi, wafat pada 117 Hijriah, Syu'bah bin Hujaj, wafat 160 Hijriah, Waki' bin Jarrah, wafat 197 Hijriah, Abdun bin Humaid, wafat pada 249 Hijriah. Fase kedua, pada fase ini tafsir sudah dalam bentuk satu disiplin ilmu khusus. Di antara penulisnya yang terkenal pada masa ini, Ibnu Majah, Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Bakar Munzir An-Naisaburi, Ibnu Abi Hatim, dan lain-lainnya. Ciri-ciri tafsir pada fase ini yang ditulis dalam tafsirnya kebanyakan atsar dari Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Tafsir pada masa ini tersambung dengan sanadnya sampai ke periwayatannya. Tafsir pada masa ini tidak terlalu memperhatikan kritik terhadap kesahihan riwayatnya. Mulai banyak riwayat Israiliyat. Fase ketiga, fase ini merupakan fase terakhir, di mana tafsir sangat berkembang pesat pada fase ini sesuai dengan kebutuhan kaum muslimin pada waktu itu. Mulai muncullah berbagai macam tafsir sesuai dengan topik tertentu, seperti tafsir di bidang lugha, tafsir di bidang ahkam,
dan lain halnya. Karangan-karangan tafsir pun mulai tak terhitung jumlahnya. Karangan-karangan tafsir yang populer di masa pembukuan atau kodifikasi bukan hal mudah untuk menyebutkan semua kitab tafsir dari masa permulaan pembukuan sampai masa sekarang. Di antara kitab-kitab tafsir bima'tsur yang terkenal adalah Jami'ul Bayan karangan Imam At-Tabari, Bahrul Ulum karangan Abu Lais As-Samarkandi. Selanjutnya Al-Kasiful wal Bayan an Tafsiril Quran karangan Salabi, Ma'alimul Al-Tanzil karangan Baghawi. Kitab dan penulis yang terkenal pada masa Tadwin. Yang pertama, Tafsir Ibnu Jarir. Ibnu Jarir adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari. Beliau lahir pada tahun 224 Hijriah dan meninggal pada tahun 310 Hijriah. Beliau adalah seseorang yang unik pada masanya. Selama hidupnya, beliau dikenal sebagai salah seorang cendekiawan yang pendapatnya atau fatwanya selalu dirujuk. Beliau merupakan seorang ulama yang dikatakan menguasai seluruh keilmuan yang tidak tertandingi di masanya. Seorang penghafal Quran dan hadis yang lengkap dengan pengetahuan akan makna dan kandungannya, faham akan ayat-ayat yang dinasikh dan mansukh, jalur periwayatan yang sahih, dan keadaan-keadaan sahabat dan tabi'innya, dan juga faham akan cabang-cabang keilmuan yang ada di dalamnya. Salah satu karya beliau adalah Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari dikatakan sebagai karya utuh tafsir karena pada umumnya karya yang muncul sampai pada akhir abad keempat Hijriah lebih menekankan pada satu kajian tertentu, semisal Gharib Al-Quran dan Mushkil Al-Quran karya Ibnu Qutaibah dan Fadail Al-Quran karya Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kitab yang kedua adalah Tafsir Abi Lais As-Samarkandi. Pengarangnya adalah Nasr Ibnu Muhammad As-Samarkandi yang panggilannya adalah Abu Lais. Beliau meninggal dunia pada tahun 373 Hijriah. Kitab yang kedua adalah Tafsir Abi Lais As-Samarkandi. Pengarangnya adalah Nasr Ibnu Muhammad As-Samarkandi yang panggilannya adalah Abu Lais. Beliau meninggal pada tahun 373 Hijriah. Tafsir As-Samarkandi masih satu generasi dengan kitab Tafsir At-Tabari, sehingga tafsir ini termasuk tafsir berdasarkan atas riwayat atau dikenal dengan tafsir bil ma'tsur. Sementara dalam kitabnya sendiri yang ditahqiq oleh Ali Muhammad Muawwad menganggapnya sebagai gabungan antara tafsir bil ma'tsur dengan tafsir bil ra'i. Kitab ini terdiri dari 2 jilid dan salah satu dari naskah-naskahnya masih ada di perpustakaan Al-Azhar. Kitab tafsirnya ini disebut dengan nama Bahrul Ulum. Kenapa? Karena kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Abu Al-Lais. Kitab yang ketiga adalah Ad-Dur Al-Mansur, yaitu Tafsir bil Ma'tsur karya Imam As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti lahir di Kairo pada bulan Rajab tahun 849 Hijriah atau bertepatan dengan 1445 Masehi. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Al-Kamal Abi Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin bin Al-Faqar Utsman bin Naziruddin Muhammad bin Syaifuddin Khudar bin Najmuddin Abi As-Salah Ayyub bin Nasiruddin Muhammad bin Asy-Syaikh Hamamuddin Al-Hamam Al-Khudairi As-Suyuti. Kitab Ad-Dur Al-Mansur ini merupakan kitab tafsir yang berbentuk bil ma'tsur, yang penafsirannya semata-mata didasarkan atas isnad yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tafsir ini, seluruh hadis dihimpun tanpa adanya kritik atau ra'yu. As-Suyuti memulai penafsirannya dengan menyebutkan nama surah, jumlah ayat, makiyah atau madaniyah surah, kemudian menafsirkan satu persatu ayat Al-Quran dengan menyajikan berbagai hadis yang bisa berbentuk sebagai asbabun nuzul, munasabah, serta hadis-hadis tafsir. Yang keempat adalah Tafsir Ibnu Katsir. Pengarangnya Al-Hafidz Imaduddin Ismail bin Amr Ibnu Katsir Al-Quraisy Ad-Dimashqi. Beliau lahir pada tahun 705 Hijriah, meninggal pada tahun 774 Hijriah.
Tafsir ini termasuk tafsir ma'thur yang ia kutip dari pendapat ulama salaf dengan membedakan pendapat yang sahih dan yang dhaif. Setelah diteliti oleh para muhakkik dalam bidang tafsir dan hadis, tafsir Ibnu Katsir ini sangat ilmiah dan kaya dengan referensi yang sulit didapat. Bahkan, sekarang ada beberapa jenis referensi yang sudah tidak ada dan sangat sulit dicari. Betapa karya ini kaya dengan ilmu yang menyimpan mutiara-mutiara berharga, karena Ibnu Katsir menjadikan referensi karyanya yang diambil dari berbagai disiplin ilmu, baik itu tafsir, ilmu-ilmu hadis, lughah, sejarah, fikih, usul fikih, bahkan geografi. Yang kelima adalah tafsir Al-Baghawi. Pengarang tafsir ini adalah Musain Ibnu Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi, seorang ahli fikih, mufassir, dan ilmu hadis yang dikenal dengan penghidup sunnah. Panggilannya adalah Abu Muhammad. Beliau meninggal dunia pada tahun 510 Hijriah pada usia 80 tahun. Tafsir ini telah dicetak bersamaan dengan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Khazin. Dalam kitabnya ada sebagian kisah-kisah Israiliyat, tetapi secara umum adalah lebih baik dan lebih murni daripada kebanyakan kitab-kitab tafsir dengan ma'thur. Keistimewaan tafsir Al-Baghawi yaitu menjelaskan makna ayat dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, tidak banyak menyentuh masalah furu' dan berusaha keras menjauhkan diri dari pengulangan masalah yang sama dalam banyak tempat. Menyebutkan profil surah secara singkat. Menjelaskan adalah tafsir Baqi Ibnu Makhlad. Baqi Ibnu Makhlad lahir di Qurtubah atau Cordoba, Andalusia pada tahun 201 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Baqi Ibnu Makhlad Ibnu Yazid Al-Qurtubi Al-Andalusia. Tafsir Baqi Ibnu Makhlad ini adalah tafsir yang tertua di Andalusia dan termasuk kitab tafsir yang dianggap juga sebagai bagian dari periode awal tafsir di Andalusia. Selain dianggap sebagai bagian dari para penulis tafsir pada periode awal di barat dunia Islam, Baqi bin Makhlad juga dikenal sebagai penyebar awal hadis di wilayah Andalusia. Beberapa karyanya yang tercatat adalah tafsir Al-Quran yang kemudian dikenal dengan tafsir Baqi Ibnu Makhlad. Adapun menurut Al-Kauni dalam kitabnya Madrasah Al-Quraniyah bahwa corak tafsir Baqi Ibnu Makhlad adalah tafsir Asari yang mengkompilasi berbagai riwayat dalam ayat. Hal ini juga didasarkan pada latar belakang dan kepakaran Baqi bin Makhlad dalam bidang hadis. Asbabun Nuzul Tafsir Bima'thur. Abu Al-Hasan Ali Ibnu Ahmad Al-Wahidi Al-Nisaburi, dia membatasi diri dalam penafsirannya untuk menjelaskan alasan turunnya tafsir Bima'thur. Dan ini adalah jenis penafsiran yang tidak mustahil untuk ditafsirkan atau ditakwil. Jadi memang tidak ada alasan dan sebab turunnya yang jelas mengenai tafsir Bima'thur ini. Hanya saja tafsir Bima'thur ini adalah tafsir yang paling jelas kebenarannya dan tidak perlu lagi didebatkan. Hanya saja mungkin ada beberapa yang diriwayatkan oleh periwayat yang lemah gitu. Tapi untuk metode tafsir Ma'thur ini adalah metode yang dianjurkan dan menjadi rujukan karena tersusun sanad-sanad. Nasikh dan mansukh menurut Abu Ja'far An-Nuhas. Menurut An-Nuhas, nasakh dan mansukh terbagi menjadi dua makna. Yang pertama adalah kata an-naql yang berimplikasi melahirkan duplikat dari sesuatu yang dipindahkan. Bila dikatakan naqaltu al-kitab ila kitab, maknanya adalah bahwa isi kitab tersebut masih tetap ada karena telah disalin ke kitab yang lainnya. Namun, bila melihat makna ternaskah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, lebih banyak merujuk pada makna izalah, menghilangkan atau menghapus, atau ar-raf'u, mengangkat untuk digantikan dengan yang lain. Setiap peristiwa, kondisi, dan situasi tidak mungkin kosong dari hukum syariat. Jika hukum dihilangkan, maka harus diganti dengan hukum yang lain. Dan tampaknya pendapat An-Nuhas ini lebih banyak diikuti oleh ulama sesudahnya. We end with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.